Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Hari ini kita akan belajar tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpangan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang terkasih, di bagian ini ada ayat yang menjadi kesukaan di banyak gereja, yaitu saat menyebut tingkap-tingkap langit dan tentang hal yang berbau berkelimpahan. Jadi sepertinya ayat-ayat yang model begini, yang seperti ini, menjadi ayat-ayat favorit. Kita akan menggali lebih mendalam untuk bagian itu. Apakah sesuai dengan yang dibayangkan oleh banyak orang? Atau tepatnya bagaimana yang dimaksud Alkitab atau Tuhan sendiri tentang bagian itu? Tentang bagian dari ayat-ayat firman Tuhan itu. Umumnya untuk ayat-ayat yang enak didengar seperti itu menjadi lebih mudah untuk ditangkap, lebih mudah dicerna, dan ditangkap apa adanya. Jadi di sini yang dibicarakan adalah tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dikatakan di situ di mana mereka telah menipu Tuhan. Mari kita lihat bagian yang pertama dari firman Tuhan ini. Dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak berubah. Saudara-saudara yang terkasih, dari dulu manusia cenderung meragukan Tuhan. Khususnya kalau mengukur kasih Tuhan hanya dengan berkat-berkat saja, kesembuhan-kesembuhan saja, ataupun kelimpahan-kelimpahannya saja. Sangat subjektif sekali. Semua berpusat pada kebutuhannya sendiri. Jadi manakala itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia akan kecewa, dia akan marah, dia akan menganggap Tuhan itu tidak adil dan sebagainya. Karena ukuran kasih Tuhan itu diukur dengan segala macam kebutuhannya sendiri. Tapi kalau kasih Tuhan diukur dengan salib Kristus, maka kita akan merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kasihnya yang terbesar sudah dibuktikan di atas kayu salib. Kita melihat bagian di mana Bani Yakub dinyatakan telah menyimpang dari ketetapan. Bani Yakub ya Bani Israel ya. Yakub itu dikatakan di situ sejak nenek moyang atau dari dulunya sudah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jangan ada di antara kita yang pernah mencobai Tuhan. Jangan
Jangan coba-coba untuk menyimpang. Karena ada konsekuensinya di sana, ada risikonya di sana. Karena kita akan menghadapi risiko, yaitu akan dihajar oleh Tuhan. Belajar menjalani hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Jangan mudah tertarik dengan bujukan dan rayuan untuk sukses secara instan, secara langsung, secara gampang, secara mudah, berhasil dengan cepat, atau berbagai ajaran yang menyimpang, yang menipu, ataupun bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita melihat bagian di mana Tuhan memberikan himbauan kembali untuk Israel kembali kepada Tuhan. Dikatakan di sana, kembalilah kepadaku. Kita melihat bahwa undangan lembut Tuhan begitu luar biasa. Diberikan, dinyatakan. Maka segeralah berbalik dari dosa-dosamu pada saat Tuhan memanggil, pada saat Tuhan mengundang. Jangan menunda-nunda waktu. Datang sesegera mungkin kepada Tuhan dengan pertobatan. Berlutut kepadanya, mohon ampun supaya dipulihkan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, banyak yang malah hancur-hancuran setelah kaya. Artinya di dalam hal imannya berantakan. Luar biasa kacau balunya. Justru pada saat kaya. Kalau dulunya pada saat susah, pada saat sulit, pada saat sukar, rajin, giat, semangat ke gereja, melayani Tuhan, memberitakan Injil ke sana kemari. Sekarang saat sudah diberikan kelimpahan berkat, banyak yang justru makin jauh dari Tuhan. Kalau dulu mungkin setia pada pasangan, sekarang uang sudah banyak, berbeda lagi orientasinya. Maka akan berpaling ke pasangan yang lain, selingkuh, kawin cerai. Lupa pasangan lama yang menemaninya setia waktu masih merintis dari bawah. Menggunakan uangnya, berkat-berkat Tuhan, dengan memakai drugs, minuman-minuman mahal yang memabukkan, koleksi mobil mewah, rumah, apartemen mewah, yang sebenarnya tidak perlu karena sudah ada. Bahkan yang lebih parah lagi, katakanlah kalau diceritain atau diseringkan tentang kebutuhan gereja atau pelayanan hamba Tuhan yang kekurangan, dia akan mengabaikannya, mencibirnya, bahkan mengolok-olokkannya. Bahkan membuat seseorang itu justru setelah dia kaya, banyak harta, tidak pernah ke gereja. Dan ini banyak terjadi, saudara-saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, Israel menyangkal telah menipu Tuhan. Dan Tuhan sudah menunjukkannya melalui nabi, melalui sang nabi. Tetapi Israel menyangkal telah menipunya. Sudah salah, masih menyangkal pula. Masih ngeyel juga. Bahkan meski diingatkan oleh Tuhan. Di dalam hal apa? Seolah-olah dia tidak tahu bahwa pelanggaran dan dosa-dosanya sudah diketahui Tuhan. Karena dia mah tahu. Dan dikatakan di sana, yang paling tegas adalah mengenai persembahan persepuluhan. Nah, apakah persembahan ini, apapun itu, termasuk persepuluhan, memberatkan? Apakah persembahan itu membuat mereka berat hati? Kita mesti ingat bahwa di mana hartamu berada, disitulah sebenarnya hatimu berada. Karena Tuhan yang memberitakannya, maka sebenarnya sebagai orang yang berdosa yang sudah ditebus dan dimerdekakan, kita harus patuh dan taat. Belajar untuk mempunyai disiplin rohani, termasuk di dalam memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mempersiapkannya pertama saat kita memperoleh berkat, supaya kita tidak lupa ke depannya. Sisanya baru kemudian dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Dan itu seharusnya kita lakukan dengan penuh disiplin, penuh rasa hormat, penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Apakah dengan sisa yang kita sisihkan itu kita akan kekurangan? Kalau kita merasa kita akan kekurangan, berarti kita
sama saja dengan menyepelekan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mampu mencukupkan semua kebutuhan dengan sisa yang sudah kita berikan persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Dikatakan yang kedua berikutnya adalah mengenai persembahan khusus. Nah, persembahan khusus ini biasanya dipakai untuk makan-makan para imam ya. Apakah itu hasil dari penjualan tanah, apakah hasil ucapan syukur pernikahan atau apapun, maka itu tetap harus diberikan untuk hamba Tuhan, diberikan untuk gereja. Dikatakan di sana, kenal kutuk masih menipu, dan konyolnya yang menipu adalah seluruh bangsa. Artinya semua melakukan kejahatan di mata Tuhan, yaitu tidak memberikan persepuluhan dan persembahan khusus. Maka kita harus koreksi, mawas diri saat kita mengalami musibah ataupun kutuk. Kita mesti harus ingat Tuhan, apa yang telah kita langgar darinya. Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan kurang berkenan dengan apa yang sudah kita berikan? Ataukah kita justru menipu Dia? Kita bisa bayangkan, Pak, itu adalah seluruh bangsa. Dan seharusnya, mestinya sebagai suatu bangsa, bangsa Indonesia ini juga harus demikian. Seluruh bangsa, seluruh suku yang ada di Indonesia ini harusnya bertobat. Harusnya ingat Tuhan, datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Mengingat dengan mengkoreksi diri apa yang sudah terjadi. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini di negara kita, ada begitu banyak hoaks, ada begitu banyak kebencian, ada begitu banyak penyerangan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang jelas-jelas beribadah kepada Tuhan. Begitu banyak kejahatan. Dan terakhir kali adalah pandemi yang sudah 2 tahun ini melanda kita. Atas semua yang terjadi seperti ini, pasti Tuhan mempunyai maksud. Pasti Tuhan menginginkan dari kita semua secara pribadi maupun bangsa untuk datang kepada Dia dengan pertobatan. Dan ini perintahnya. Perintah untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Supaya selalu ada persediaan. Supaya kita bisa siap membantu yang membutuhkan kapan saja. Nah, kalau zaman dulu gereja mula-mula itu ada perbendaharaan, tempat di mana menyimpan bahan pokok makanan, daging dan sebagainya, sehingga pada saat janda-janda miskin ataupun jemaat yang miskin, maka gereja bisa menolong mereka, memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak terjadi kepincangan, sehingga mereka tetap bisa survive dalam hidup ini, sehingga mereka tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebaiknya yang terjadi saat ini adalah kita juga mesti menyediakan hal yang sama. Kita praktekkan kepada seluruh jemaat kita untuk bisa menyediakan agar rumah perbendaharaan di gereja bisa membantu jemaat yang kekurangan. Agar semua jemaat tidak sampai ada yang kekurangan, tidak sampai mengalami kelaparan, mengalami berbagai macam hal yang menyusahkan hamba Tuhannya, sehingga akhirnya jemaat bisa mendukung pelayanan gereja. Dan harusnya seluruh jemaat, terutama yang berkelebihan, bisa membantu yang kekurangan, bisa menguatkan ekonomi mereka. Jadi sekali lagi perintah itu untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Supaya ada kecukupan di sana. Supaya tidak terjadi ketimpangan. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Untuk janda miskin,
kaum miskin yang membutuhkan, khususnya di tengah pandemi seperti ini. Gereja jangan hanya menutup diri. Kita bisa mengerjakan pelayanan pengembangan ekonomi jemaat. Gerakan untuk memperkuat ekonomi jemaat. Artinya jemaat didorong untuk saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah. Di tengah-tengah kondisi sulit pandemi begini, seharusnya kita makin kreatif, bukan berputus asa. Membuat usaha-usaha kecil apa saja, sampai berlipat ganda, berkelanjutan. Yang lemah dibantu dalam hal permodalan, sampai dia bisa mandiri. Dan selanjutnya dia harus membantu yang kekurangan. Demikian seterusnya. Sehingga secara keseluruhan jemaat ini mempunyai kesatuan pengembangan ekonomi jemaat. Dan akhirnya tumbuh kuat. Dan itu berakhir dengan menolong, saling menolong. Mempunyai sikap rela berkorban. Dan jemaat dibangun bukan hanya kerohanian. Tapi dalam hal ekonomi juga mereka dikuatkan. Saling menguatkan. Mereka bisa membuat usaha apa saja sampai berlipat ganda berkelanjutan. Jadi langkah yang dilakukan bisa mengumpulkan potensi ekonomi jemaat apa yang bisa dikembangkan di sana untuk menjangkau, membantu kebutuhan sesama. Sehingga pelayanan itu tidak terhenti hanya karena kondisi yang sulit di dalam pandemi seperti ini. Kalau semuanya mempunyai sikap, motivasi, hati untuk rela berkorban, mencontoh, meneladani Kristus, mempunyai jiwa berkorban, maka semuanya akan saling menolong. Dan firman Tuhan menjelaskan di sana, Tuhan menantang untuk diuji. Tak bisa bayangkan ya, Tuhan pencipta alam semesta ini diuji oleh manusia yang berdosa, ciptaannya pasti lulus, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada yang hal perlu apapun yang patut kita khawatirkan, kita cemaskan, kita takutkan dari Tuhan. Karena Dia berkuasa, Dia maha kuasa. Dia maha melihat. Dia tahu kondisi kita sebagaimanapun adanya. Jadi Tuhan menantang untuk diuji untuk mereka yang khawatir terhadap hidup ini. Sehingga tidak mau memberikan persepuluhan dan persembahan khusus. Apakah dengan memberikan persembahan atau persepuluhan dan persembahan khusus, saudara akan jatuh miskin? Saudara akan kekurangan? Tuhan tidak memberkati lagi dan sebagainya. Pencipta langit dan bumi ini minta diuji. Sekali lagi, pasti lulus, saudara-saudara. Dia yang menciptakan manusia. Saking parahnya dosa manusia yang khawatir terhadap kebutuhannya tidak cukup kalau memberikan persembahan. Seolah-olah merasa tidak cukup kalau nanti memberikan persembahan persebulan maupun persembahan khusus. Nah, ini ayat bagian firman Tuhan yang paling disukai. Membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Ayat ini yang paling banyak disukai ya. Di banyak gereja denominasi apapun juga. Tetapi juga banyak yang diselewengkan artinya untuk kepentingan hamba Tuhan tertentu. Untuk kepentingan perut mereka. Untuk memperkaya diri dan sebagainya. Di era sosial media ini, mungkin saudara pernah melihat di Instagram, Pastor in Style. Digambarkan di situ pastor yang jamnya ratusan juta. Mempunyai koleksi mobil mewah, apartemen mewah. Jadi sekali lagi harus kita renungkan. Saudara melayani, itu panggilan atau untuk tujuan memperkaya diri sendiri. Panggilan saudara, panggilan pelayanan saudara sebagai apa? Sebagai pemberita firman, sebagai penginjil, ataukah sebagai pebisnis,
ataukah sebagai entertain atau entrepreneurship. Kecuali memang di dalam jemaatnya saudara tidak cukup dengan persembahan ataupun persembahan khusus, maka harus bekerja. Karena memang tidak ada jalan lain. Kalau tidak bekerja, saudara tidak makan. Tetapi jangan memeras jemaat dengan khotbah persembahan. Padahal sebenarnya untuk kepentingan diri saudara sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Maka jika ini saudara lakukan, bertobatlah. Bahkan mungkin tidak digunakan untuk membantu orang miskin, pelayanan misi, pekabaran Injil, atau menjangkau untuk KKR, seminar, dan lain-lain. Supaya kerohanian jemaat saudara terbangun dengan baik. Tapi terus sekali ada yang modelnya terus-menerus membangun fisik gedung bangunan. Bangunan gedung gerejanya sudah bagus. Dibangun lagi, lebih bagus lagi. Bukan dipakai untuk membangun jemaat yang hidup. Nah, kita tahu sebagus apapun gereja, bangunan yang kita bangun, itu adalah benda mati. Tetapi jemaat mempunyai jiwa. Dan jiwanya perlu kita arahkan kepada Kristus supaya mereka beroleh keselamatan. Jadi kita mesti menomorsatukan membangun jemaat yang hidup untuk dibawa kepada Kristus supaya mereka diselamatkan. Itu jauh lebih penting ketimbang membangun bangunan atau benda mati. Banyak hamba Tuhan yang membutuhkan bantuan di desa dan pedalaman. Mungkin saudara tidak tahu karena saudara tidak pernah melayani di pedesaan dan pedalaman. Mungkin saudara tidak tahu bahwa di luar sana ada hamba Tuhan yang hidup hanya dengan 350.000 yang mencukupi 2 anak dan istrinya. Tapi mereka tetap setia memberitakan Injil. Ada sukacita di dalam gereja yang sederhana. Mungkin gereja dan pastorinya kalah bagus dengan kandang piaraan saudara. Ataupun dengan kamar pembantu saudara. Kalau banyak hamba Tuhan yang membutuhkan bantuan, mengapa diam? Mereka kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Sementara yang di kota mungkin jutaan bahkan ratusan juta. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa uang 350.000 buat saudara mungkin hanya untuk mentraktir atau katakanlah memberi makan orang-orang yang saudara undang. Saudara tidak tahu mungkin dengan uang segitu sangat berarti bagi mereka yang ada di pedalaman dan pedesaan. Bantu monitoring mereka sampai mereka mandiri. Baik itu di dalam pengertian firman Tuhan maupun di dalam hal ekonomi jemaat. Sampai mereka bisa mandiri. Latih supaya nanti mereka pun bisa melakukan demikian terhadap jemaat gereja yang lain. Dapat gratis, saudara harus memberikannya dengan gratis pula. Kita harus mempunyai sikap motivasi yang rela berkorban. Kita meneladani Yesus. Dan janji Tuhan adalah menghardik belalang pelahap. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya saudara mempunyai sawah, ladang, dan mau panen, dilahap habis oleh belalang. Saudara bisa bayangkan kerugian yang akan dialami. Dan semakin pelit ataupun kikir kita, Tuhan bisa mengirim belalang pelahap. Hati-hati, waspada. Kalau misalnya suatu saat, suatu hari, tahu-tahu keran saudara bocor, kulkas saudara membutuhkan servis, listrik saudara tahu-tahu mati, mobil saudara mungkin turun mesin, diserempet orang sehingga membutuhkan biaya yang lebih. Hanya karena mungkin saudara tidak memberikan persepuluhan dan persembahan khusus yang akan dipakai untuk mendukung pelayanan Tuhan.
Jadi nomor satu kan Tuhan. Saudara memberikan hati untuk menolong dan membantu hamba Tuhan, baru yang lain. Mulai sekarang biasakan disiplin di dalam hal memberikan persembahan, baik itu persebulan maupun persembahan khusus. Ambil 1/10 dulu. Persiapkan secara khusus itu untuk Tuhan. Masukkan amplop, kemudian disegel. Baru sisanya untuk kita gunakan secukupnya. Dan kita yakin dengan sisanya itu Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi supaya jangan dihabisinya hasil tanah. Nah, kalau pekerjaan kita mungkin real estate, pegawai negeri, montir, apapun itu. Supaya pekerjaan kita itu diberkat Tuhan. Segiat apapun kita, setekun apapun kita, kalau Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita, usaha kita, maka sia-sialah apapun yang kita lakukan. Dikatakan juga supaya jangan pohon anggur tidak berbuah. Jadi supaya yang kita lakukan, tangan kita ini diberkati. Saat kita menomorsatukan Tuhan, saat kita membantu hamba Tuhan yang kekurangan, maka tangan kita ini akan diberkati di dalam mengerjakan segala sesuatu. Jangan sampai nanti kalau bisnis sudah lesu, banyak yang menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memberkati dan sebagainya. Padahal sebenarnya adalah tidak taat. Bahkan di dalam hal memberi persembahan. Dikatakan di situ, segala bangsa menyebut berbahagia, sebab akan menjadi negeri kesukaan. Inilah yang dijanjikan Tuhan jika taat. Supaya terus mengikuti ketetapannya, memelihara ketetapannya, merenungkan firman-Nya dan melakukannya. Itulah yang paling penting. Saudara-saudara yang terkasih, persembahan persebulan dan persembahan khusus itu untuk sesama manusia. Semua berkat itu dari Tuhan. Dia yang memiliki semuanya. Bagaimana kita bisa berpikir Tuhan jahat atau seolah Tuhan memeras dengan meminta persembahan persebulan dan persembahan khusus? Semua dari Tuhan, maka harus dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Sisanya baru kita pakai dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bahkan setiap sen yang kita pakai ada tanggung jawab di sana. Kalau hanya untuk gedung, kalau gereja hanya memikirkan gedung, ingat itu adalah benda mati. Atau apakah hanya untuk kebanggaan pribadi dengan kedok kesalehan, agar saudara bisa diingat, agar saudara bisa dikenang, bahwa saudara penggagasnya, bahwa saudaralah yang memberikan inisiatif untuk membangun sehingga gedung itu mewah dan megah. Sekali lagi, apakah untuk kepentingan pribadi? Berkat Tuhan ada tanggung jawab, sebagian adalah untuk orang lain, untuk menolong, terutama mereka yang kekurangan. Menolong bukan harus kaya dulu, tetapi dengan apa adanya yang ada dari diri kita, yang sudah Tuhan percayakan saat ini pada kita, apa yang sudah kita berikan. Yang sudah Tuhan berikan itu adalah ujian. Apakah kita akan melekat pada pemberiannya, ataukah pada pemberinya, pada Tuhan sendiri. Kita harus mengingat bahwa pemberian Tuhan itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Apakah kita akan melekat pada hal-hal duniawi atau melekat pada Allah yang adalah sumber berkat itu? Menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Memberi bagi Tuhan, sekali lagi, bukan karena dia butuh, karena dialah yang memiliki semuanya. Bahkan hidup kita.
Semua itu kita pakai untuk sesama kita, baik persembahan khusus maupun persepuluhan, untuk kita pakai sesama manusia. Bahkan akan berbalik untuk diri kita sendiri. Tidak taat dalam persepuluhan dan persembahan khusus berarti merampok berkat Tuhan. Dan kalau kita meneliti di dalam bahasa aslinya, bukan menipu, tetapi merampok. Merampok berkat-berkat Tuhan. Itu berarti rakus, ingin menguasai semua. Sekali lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan munafik seolah-olah demi anak, demi istri, demi keluarga, demi masa depan agar tercukupi. Sehingga saudara tidak memberikan persembahan dan persepuluhan dan persembahan khusus. Tidak taat dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Sekali lagi, sama dengan merampok. Merampok milik Tuhan dengan nafsu ingin menguasai semuanya. Mari kita taat dan patuh, memberi persembahan dan persepuluhan dan persembahan khusus. Semata-mata karena cinta Tuhan, karena Dia yang memerintahkannya. Maka kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus melakukannya. Segala harta kita yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Kita tidak perlu takut akan kekurangan pada saat kita taat untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun persembahan khusus. Apa yang Dia perintahkan, kita kerjakan. Tuhan memberkati.